Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya atas kita. Amin. Shalom semuanya.
Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh.
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku
Biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah mari angkat tanganmu katakan, nyatakan kemuliaan di tempat ini ya Tuhan. Allahku dikuburkan kasihan-Mu, bangkitkan rohmu Tuhan, rohmu di dalamku, nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Tuhan bagi semua bangsa. Dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Menerima kebenaran firman-Mu, camahan-Mu, lawatanmu dalam hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami tetap ada dalam kebenaran-Mu. Hidup kami tetap takut akan Tuhan. Hidup kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang dialami oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami percaya penuh tahun ini Engkau sudah merencanakan untuk setiap kami menjadi pemenang. Apapun pergumulan kami saat ini, endingnya kami akan keluar menjadi pemenang. Bersama Yesus kami akan lebih daripada pemenang. Apapun yang terjadi kami akan keluar jadi pemenang. Dan biarlah iman anak-anak-Mu bangkit untuk mempercayai janji-janji-Mu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yesus Kristus Tuhan yang lemah menjadi kuat, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang sakit disembuhkan. Sebab mukjizat masih ada bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan dulu. Pemain keyboard tetap di tempat. Shalom semuanya. Bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Siapa yang membuat engkau luar
di sini ya. Jadi kalau nggak di sini nggak luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sudah hampir 3 tahun ya saudara. Ini tidak onset seperti ini, tapi beberapa kali saya tapping ada di gereja ini, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang indah pagi hari ini, saya rindu pada saudara membawa kebenaran firman Tuhan dengan tema kehidupan murid menurut Yesus. Kalau boleh saya tanya pagi hari ini, siapa murid Yesus di tempat ini? Amin. Kasih tahu kanan kirimu, saya murid Yesus. Tanya lagi sekali lagi, yakin loh? Nah, gitu saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, haleluya. Nggak apa-apa, ini baru setengah 11 lewat 10 menit. Kita akan selesai jam 12, semua siap? Amin. Nah, nggak apa-apa saudara, udah lama gak ketemu kan begitu ya. Nah Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat Alkitab kita di dalam Lukas 14 ayat yang ke-25. Haleluya. Kok malah kebanyakan? Oke, sini ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Nah, banyak orang mengikut Yesus, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus, dengan berbagai-bagai alasan, berduyun-duyun semangat mengikut Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu kayak saya itu. Haleluya. Tetap semangat mengikut Yesus. Apapun yang terjadi tetap semangat mengikut Yesus. Walaupun banyak beban tetap mengikut Yesus. Walaupun banyak persoalan tetap mengikut Yesus. Walaupun banyak masalah tetap mengikut Yesus. Haleluya. Awas amin kau di gereja kau. Coba di add dulu. Walau 1000 lebah kau tetaplah Allah. Walau 10.000 berbanding kananku, apa? Kananku goyang, sebab Yesus sertaku. Amin. Akan goyah. Tetap semangat mengikut Yesus. Walaupun banyak orang menyertai karena alasan-alasan yang berbeda. Nggak salah mengikut Yesus untuk disembuhkan. Nggak salah untuk mengikut Yesus supaya mengalami pertolongan Tuhan. Nggak salah untuk mengikut Yesus supaya mengalami kelepasan dan kemenangan. Saya mau tanya, haleluya, pernah ditolong Tuhan? Sering apa jarang? Iya sih, lihat wajahmu banyak pergumulan, masih sering ditolong Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Kalau Tuhan yang pernah menolong kita hari-hari yang lalu, Tuhan yang sama hari ini dan hari esok, pasti juga akan menolong kita. Setuju? Berikan tepuk tangan buat anak kita. Ada banyak alasan yang berbeda orang mengikut Yesus. Dari banyaknya, tetapi ada sebagian yang hanya sekedar mengikut Yesus. Haleluya. Saya berdoa semua jemaat di tempat ini, jemaat yang tertanam di dalam Kristus. Apapun yang terjadi tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi tetap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus, tetapi ada sebagian saudara yang hanya sekedar mengikut Yesus. Nah, para pengikut Yesus bisa mempertimbangkan apa yang akan terjadi, maka Yesus memberitahu mereka persyaratan untuk mendapat bagian kerajaan surga sebagai murid Tuhan. Nah saudara, Alkitab kita ini Alkitab yang banyak hal terisi di dalamnya. Ada berkaitan dengan sejarah, ada berkaitan dengan nasihat, ada berkaitan dengan nubuat Alkitab kita, ada berkaitan dengan apokaliptik, hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada sastra, ada puisi, tetapi juga ada doktrin, ada ajaran, saudara. Nah Yesus memberitahu, kalau saudara dan saya murid Yesus,
Kita bisa mengaku saya murid Yesus. Tetapi untuk menjadi murid Yesus, Yesus punya persyaratan. Yesus punya kriteria. Haleluya. Tidak bisa dengan tiba-tiba saya Andreas Nugroho lalu berkata pada Pak Gembala, Pak, saya pengerja di tempat ini. Kamu pengerja, ada kriteria. Setuju katakan amin? Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan melihat 5 kriteria murid Yesus yang Yesus sendiri katakan. Bukan pendeta katakan, bukan pendeta kriteriakan, tidak. Tapi Yesus sendiri lewat kitab Lukas dan kitab Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, seorang murid, Bapak Ibu Saudara, memang di dalam bahasa Ibrani limut atau matetes, seorang pembelajar sampai dengan akhir hidupnya itu seorang murid. Tetapi hari ini coba kita melihat paling tidak sebagai prolog. Saudara, seorang murid itu punya relasi, hubungan. Kalau saya berkata saya murid Yesus, tapi saya tidak punya hubungan dengan gurunya, nonsen, tidak mungkin. Nyanyikan pujian ini di akhir. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan ya satu kasih yang abadi. Kini dan ku bawa hidupku. Jujur saya mau tanya sama saudara, hari ini kehidupan saudara makin menjauh atau makin mendekat dengan Tuhan? Makin mendekat atau makin jauh? Berbagai yang tidak melihat namun percaya. Saudara, seorang suami pun bisa merasakan kedekatan dengan istri, walaupun satu rumah, satu atap, satu kamar, satu tempat tidur suami istri. Istri bisa merasakan, kok suami makin jauh ya? Atau orang tua dengan anak, walaupun satu atap, satu rumah, bisa merasakan kedekatan. Betul tidak Bapak-Bapak? Betul tidak Ibu-Ibu? Betul tidak orang tua? Betul, bisa merasakan. Apalagi Tuhan kita. Hari ini kau makin dekat, makin intim, makin melekat, atau makin jauh, Tuhan dapat merasakan. Dan saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini, hatimu makin melekat dengan Tuhan. Hatimu makin intim dengan Tuhan. Sebab seorang murid harus punya relasi dengan gurunya. Ini pendeta khotbah atau marah-marah, terserah kamu. Yang penting pulang jadi murid Yesus. Setuju katakan amin? Haleluya. Berikutnya seorang murid itu siap diproses. Hei. Yang amin cuma satu orang. Siap di proses. Bukan hanya jemaat pengkhotbah pun, apalagi pemain keyboard kelihatan banyak prosesnya. Proses untuk menjadi serupa dengan Yesus, untuk menjadi segambar dengan Yesus. Proses Bapak Ibu Saudara. Saya mesti cerita sama saudara. Oktober tahun lalu saya sudah punya tiket untuk pergi pelayanan ke luar negeri. Karena 1 tahun sebelumnya sudah terjadwal untuk saya pelayanan. 3 bulan sebelum hari H saya sudah diberikan tiket, saudara. Nah ternyata hari Jumat saya harus berangkat siang jam 11, saudara, ke luar negeri. Hari Kemisnya jam setengah 12 malam, pimpinan saya telepon, menugaskan saya untuk pergi ke salah satu kota yang ada di bangsa ini. Nah saya sampaikan, Pak, saya sudah ada jadwal untuk saya pergi ke luar negeri,
saya sudah disiapkan tiket, besok tinggal saya berangkat. Nah, pemimpin saya berkata, tidak, saya tidak izinkan kamu pergi. Saya perintahkan kamu pergi ke salah satu kota di bangsa ini. Wah, saudara, haleluya. Jadi kalau saudara pergi atau ikuti pimpinan? Saudara pergi atau ikuti pimpinan? Halo gayamu. Saudara tiket, tinggal besok berangkat. Tapi pimpinan berkata, saya tidak izinkan. Saya perintahkan kamu ke tempat lain. Proses. Malam itu juga saya tahu. Karena saya sudah punya pengalaman. Saudara dikasih dari Israel saja, baru 3 hari saya pulang ke Jakarta. Karena pemimpin bilang, kembali ya saudara. Haleluya, proses. Malam itu juga saya berkata kepada pimpinan saya, baik Pak, saya akan batalkan besok pergi ke luar negeri. Saya akan lakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin saya. Proses Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya nggak tahu apa yang sedang Roh Kudus proses dalam hatimu, proses dalam hidupmu, untuk kau tunduk, untuk kau taat, untuk kau setia, untuk kau melakukannya dengan sepenuh hati. Proses. Haleluya. Sejak COVID, saya juga alumni COVID. Pak Gembala juga 2 kali ternyata. Saya juga alumni, istri saya alumni, anak saya juga alumni. Positif semuanya kami pernah. Nah, saya menulis renungan harian setiap pagi. Nah, beberapa bulan yang lalu saya kasih nomor, saudara. Ya, dari 3 tahun yang lalu. Saya kasih nomor, tadi pagi itu nomornya 232. Berarti sejak 7 bulan yang lalu saya sakit. Tiap pagi, saudara. Dalam situasi keadaan apapun, saya tetap baca firman. Dan saya tetap membuat renungan, saudara. Nah, satu kali Roh Kudus mengajar saya. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita senang kalau kita berdoa, Tuhan langsung jawab pergumulan kita. Setuju katakan amin? Tapi kadang-kadang juga Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong kita. Haleluya. Nah, saya merasa di jemaat Tuhan di tempat ini, ya, pertolongan Tuhan itu dalam hidupmu, prosesnya ketika engkau sudah ada di dapur api. Enggak ada yang amin. Maksudnya apa nih Pak Pendeta? Satu kali Sadrak, Mesak dan Abednego, dia ditangkap oleh para algojo. Dia diseret dan dipaksa untuk dilemparkan ke dalam dapur api. Dan ternyata Tuhan bergerak, Tuhan bertindak, Tuhan menolong sesudah di dalam dapur api. Masih ada nggak pergumulan yang belum ditolong Tuhan? Masih ada nggak? Banyak. Kasih tahu kanan kirimu, tunggu sampai dalam dapur api. Iya ya. Jadi kalau hari ini kau masih di pinggiran dapur api, belum ditolong Tuhan, kasih tahu kanan kirimu, sabar. Sampai masuk dapur api, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sampai masuk gua singa, seperti Daniel. Setuju katakan amin? Sampai masuk dalam penjara, seperti Kisah Rasul 16, Paulus dalam Filipi. Baru ada pertolongan Tuhan. Jadi kalau hari ini kok masih belum ditolong Tuhan, kasih tahu kanan kiri, sabar. Proses. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus, walau kadang amin, lewati coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kanan kirimu dengan senyum katakan, nyanyimu mantap. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang kita tidak mengerti. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, proses. Gembala pembina berkata, hari ini kita harus jadi murid.
tempat ini adalah murid Yesus. Nah, ciri yang pertama, murid Yesus adalah punya komitmen mengasihi Allah. Ayo kita baca dalam Lukas 14 ayat yang ke-26, 23. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya atau istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan ia tidak dapat menjadi. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yesus. Bukan pengkhotbah, bukan pak gembala, bukan pendeta. Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, konteksnya begini pada waktu itu. Pengikut-pengikut Yesus harus siap mengalami aniaya, harus siap mengalami penyiksaan, harus siap mengalami penderitaan. Dan kalau kasih mereka hanya sampai kepada bapak, kepada ibu, kepada istri, kepada suami, kepada anak, bahkan dirinya sendiri, mereka akan kehilangan, saudara. Oleh sebab itu yang pertama, kriteria murid Yesus adalah komitmen untuk mengasihi Allah di atas segalanya. Setuju, katakan amin. Matius 22 ayat 37-38 begini. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi dengan sepenuh hati, ya, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang utama. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kembali katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Nah, sampai sini dulu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, maka kita juga akan mengasihi orang tua kita, mengasihi ibu kita, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah dalam kualitas kasih agape. Sekalipun bebanmu makin berat, sekalipun pergumulanmu makin, cuma berat bilang itu aja ya, sekalipun bebanmu makin, persoalanmu makin, pergumulanmu makin, tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Sekalipun ekonomimu makin, amin. Ya. Haleluya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin lihat kasih kita kepada Dia. Kalau hidup kita lagi enak-enak, mudah untuk mengasihi Tuhan. Tetapi begitu kita mengalami keadaan yang sebaliknya, yang tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti kita inginkan, seperti Ayub, seperti Yusuf dalam penjara, apakah saudara saya tetap mengasihi Tuhan? Haleluya. Saya berdoa setiap kita tetap punya komitmen untuk mengasihi Tuhan di atas segalanya, bahkan melebihi daripada nyawa kita sendiri. Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka yang akan muncul dari dalam kehidupan kita adalah kesetiaan dan ketekunan di dalam mengikut Yesus, mengiring Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan. Haleluya. Haleluya. Apa?
keadaan apapun. Haleluya. Ya, saya mau cinta Yesus. Setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan kecewa dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, responmu engkau akan bersyukur apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan marah dengan Tuhan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Sebab kita tahu rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, bukan rencana kejahatan, tapi rancangan hari esok yang penuh harapan. Sekalipun hari ini kau ada di lembah, lembah bukan akhir tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah puncak kemenangan. Setuju, katakan amin. Oleh sebab itu tetap mengasihi Tuhan. Yang kedua, Lukas 14 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi. Ini kata Tuhan Yesus lagi. Kriteria yang kedua murid Yesus adalah siap memikul salib dan tetap mengikut Yesus. Halo, salib itu sesuatu yang menyenangkan atau membuat penderitaan? Halo. Salib itu menyenangkan, Pak, gayamu. Salib, salibnya, salib. Lagu-lagu, maaf, yang anak muda mungkin kamu nggak tahu lagu-lagu generasi kolonial ini. Yang pasti yang bisa nyanyi lahir tahun 50-an, 60-an ya. Mulai dia dosaku disucikan apa? Oleh darah Yesus. Di atas kayu salib Yesus menanggung dosa manusia. Di atas kayu salib Yesus membayar upah dosa, yaitu maut. Di atas kayu salib Yesus menebus yang seharusnya kita yang ada di atas kayu salib menderita sengsara, tapi Yesus lakukan itu. Nah, hari ini ketika kita masih hidup di dunia, kita pun harus juga siap memikul salib. Halo. Dan tetap mengikut Yesus. Kok berat banget sih Tuhan? Ini murid Yesus. Ya, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini dewasa rohani. Siap makanan keras. So kalau engkau jadi murid, engkau adalah orang yang paling banyak akan mengalami, menerima, menyaksikan kuasa, kemuliaan, mukjizat Tuhan dalam hidupmu. Salib. Dilukai, pengennya balas. Difitnah, pengennya balas. Dikecewakan, pengennya balas. Tapi kamu sudah menyalibkan kedaginganmu. Gak enak, pendeta. Yes, itulah salib Yesus. Haleluya. Jumat Agung yang lalu bulan April saya juga melayani salah satu gereja. Waktu saya mempersiapkan khotbah, tiba-tiba Roh Kudus mengajar tentang salibkan kedaginganmu. Sebab dengan menyalibkan kedagingan, itu memberikan kita potensi untuk hidup dipimpin oleh Roh. Galatia 5:24. Amin. Haleluya.
Dan kalau engkau dan aku dipimpin oleh roh, udah pasti Galatia 5 ayat 22-23 akan menghasilkan buah roh. Kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang merasa kau sepertinya kau direndahkan, dipermalukan, dikhianati, dikecewakan, pengennya dagingmu balas. Lihat kan kirimu katakan balas begitu. Tapi firman Tuhan berkata kau harus salibkan. Setuju katakan amin? Dan tetap mengikuti Yesus. Haleluya. Dan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, mata yang tetap tertuju kepada Tuhan menolong kita untuk bisa tetap menyalibkan keinginan-keinginan kedagingan yang tidak sesuai dengan keinginan roh. Mataku tertuju perbuatannya, sikapnya, perkataannya bisa saja tidak sesuai dengan kemauan, kehendak kita. Kita udah berbuat kasih, udah hidup benar, tapi diperlakukan dengan tidak baik oleh orang dunia. Kita punya kekuatan, kita punya otoritas, kita punya kemampuan untuk membalas. Tapi kalau kau murid Yesus, maka yang kedua, salibkan kedaginganmu dan tetap mengikuti Yesus. Haleluya. Yang ketiga, lanjutkan Lukas 14 ayat 33. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Hatimu milik siapa? Pikiranmu milik siapa? Tubuhmu milik siapa? Ibu-ibu dompet suamimu milik siapa? Orang jujur masuk surga. Tapi kalau kejujuranmu yang terakhir itu harus bertobat. Nih, melepaskan diri dari segala miliknya. Bagaimana mungkin pendeta? Prinsip dasarnya firman Tuhan, Roma 11 ayat 36, semua dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, nggak mudah. Tapi ketika engkau bisa melepaskan, aku hanya pengelola, aku hanya memanage saja. Semua yang Tuhan percayakan, semua Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah. Amin. Tuhan akan percayakan lipat kali ganda dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Ada banyak contoh di dalam Alkitab di mana anak-anak Tuhan harus melepaskan diri dari segala milik. Yang pertama, Abraham.
Saya mau tanya sama saudara. Ya, di usia 100 Abraham baru punya anak. Namanya siapa? Ishak. Kira-kira Ishak lebih berharga dari harta benda ternaknya? Ya. Ishak lebih berharga daripada emas perak yang dimiliki oleh Abraham? Ya. Ishak paling berharga di mata Abraham. Iya. Kadang-kadang kalau sudah tua, halo, bapak-bapaknya sayang istri atau sayang anak? Bu? Istri. Tuh, kalau istrinya jawabnya sayang istri, tapi bapaknya jawab bertobat kau. Harus tetap sayang istri yang utama. Ya kan? Istri kan satu, saudara. Setuju? Iya. Ya. Tapi sayang anak. Sama juga. Ibu-ibu sekarang saya tanya, lebih sayang Ishak atau kalung dan diwangnya? Halo? Lebih berharga Ishak atau kalung dan diwang? Gelang-gelang, halo, cincin. Ishak. Lebih berharga Ishak atau uang yang ada di dompet? Ishak. Dua-duanya. Kasih tahu kanan kiri, yakinlah. Iya. Kalau udah jadi orang tua, pasti anak, saudara. Haleluya. Jujur ibu-ibu, lebih sayang anak apa suami? Tadi suami gak boleh, sekarang anak ibu-ibu boleh. Tapi betul, waktu saya menikah, saudara, seumur hidup saya tidak pernah ada yang bawain rantangan, saudara, ya, berkat untuk sarapan pagi. Begitu saya menikah dibawain sarapan pagi. Langsung teman-teman kantor bilang, ada yang berbeda nih dengan Pak Andreas. Apa? Sekarang bawa rantangan. Haleluya. Istri masak tiap pagi, saudara. Ya siap, makan siang kapuis. Walaupun kadang-kadang masakan istri pedas, karena istri saya dari Korea Utara, saudara. Haleluya. Dari Sumatera Utara maksudnya. Kan dia lebih senang pedas, ya kita lebih senang kecap, saudara. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kita nikmati di kantor, kita tambahin kecap biar manis, saudara. Haleluya. Begitu lahir anak, nggak ada lagi rantangan, saudara. Haleluya. Kalau jalan-jalan sama anak, saudara, haleluya, si anak beliin baju, beliin sana, beliin tas. Bapaknya tanya, saya mana? Nggak ada. Oh, ini kok Pak Pendeta cerita ya nggak apa-apa, inilah kehidupan. Tapi saya percaya ibu-ibu di sini nggak gitu. Kalau di gereja. Kasih tahu kanan kirimu, saya suka cita. Tapi ingat, harus melepaskan diri dari segala miliknya. Teskis Tuhan terhadap Abraham, persembahkan Ishak. Haleluya. Nih, kalau kamu tidak bisa melepaskan diri dari segala miliknya yang paling berharga dalam hidupmu, Yesus sendiri ngomong, kamu tidak layak untuk dan tidak dapat menjadi muridku. Nyanyi lagu ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak muda yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan paling tahu apa yang kita kasih, apa yang kita pegang erat dalam hidup kita.
Kadang-kadang Tuhan izinkan itu diuji. Ujian itu mendatangkan kepercayaan kalau kita lulus. Sebelum Yusuf masuk penjara, Yusuf adalah orang kepercayaannya Potifar. Dia penguasa semua yang dimiliki Potifar. Rumahnya, usahanya, bisnisnya, ternaknya, semua. Tapi tiba-tiba hilang semuanya. Diambil semuanya. Gak ada lagi semuanya. Yusuf gak marah dengan Tuhan. Yusuf gak kecewa dengan Tuhan. Yusuf gak protes dengan Tuhan. Setelah lewat ujian Tuhan, dipercayakan berlipat-lipat kali ganda. Kalau tadi hanya rumahnya Potifar, sekarang kerajaan Mesir. Haleluya. Tuhan, aku mau. Setuju katakan amin? Melepaskan segala. Daud sebelumnya hanya panglima perang, menantu raja, lepas semuanya. Ketika waktunya selesai, ujiannya selesai, dia naik pada pucuk pimpinan paling tinggi, raja atas Israel. Haleluya. Ayo, dikembalikan 2 kali lipat. Bahkan hari-hari esoknya lebih banyak lagi Tuhan percayakan. Percayalah dan yakinkan dirimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Walaupun tidak mudah, melepaskan diri dari segala miliknya. Harga pemuritan, bahwa klaim untuk diri sendiri harus dibuat. Ini milikku, ini punyaku, ini hakku, harus dibuat. Sampai akhirnya titik nol. Semua ini milikmu Tuhan. Semua ini bagi engkau. Untuk engkau kepada engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Setuju katakan amin. Dan percayalah, ketika engkau bisa melepaskan diri dari segala milikmu, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan lipat gandakan, Tuhan akan perbesar kapasitasmu. Yang keempat, Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling, apapun yang terjadi saling, sekalipun dikecewakan saling, sekalipun ditipu saling, sekalipun dipindah saling, sekalipun utangmu gak dibalikin saling. Lu gayamu nih, saling mengasihi. Kalau tadi yang nomor 1 vertikal, mengasihi Tuhan di atas segalanya. Sekarang perintah yang keempat horizontal, saling mengasihi. Satu kali dalam kul, saya sharing karena saya juga ikut kul. Tiba-tiba sesi kesaksian, istrinya terbuka di hadapan kita anak-anak, bahwa istrinya tahu betul suaminya juga ada ikut kudus. Tapi saya percaya suami di sini baik-baik semuanya, kalau di gereja dan di luar gereja. Tiba-tiba dia ngomong, aku tahu bahwa suamiku punya kuntilanak di luar sana. Dia besar sih, tapi aku harus tetap mengasihi suamiku. Suaminya ada di depannya, orang kita lagi berkain meja bundar begitu. Aku tahu dari teman-temanku, oh kamu pergi ke tempat ini jam sekian dengan wanita ini, kamu pergi ke tempat ini. Ada yang lapor ke saya, cuma saya diam aja karena saya mengasihi kamu. Itu bukan itu malam itu, saudara. Dan saya sebagai hamba Tuhan tetap menguatkan, gak boleh pisah kecuali maut. Harus tetap dikasihi, harus tetap dikasihi, didoakan.
supaya berhenti, supaya stop. Ini istrinya bisa menerima walaupun aduh nggak mudah. Amin ibu-ibu. Nggak mudah. Tapi hari ini kalau saya ketemu mereka saya bersuka cita. Kenapa? Suaminya betul-betul bertobat. Kasih yang kita aplikasikan, kasih yang kita impartasikan, itu bisa meruntuhkan, bisa menghancurkan, bisa merobohkan tembok-tembok dosa apapun. Setuju katakan amin? Contoh kita kasih Kristus. Haleluya. Nanti saling mengasihi. Kita akan punya pikiran yang salah, Pak. Kita bodoh dong, Pak. Kita kan dikhianati, kita kan dikecewakan, kita kan ditipu. Masa kita harus tetap mengasihi? Itu menurut dunia. Tapi menurut firman Tuhan, sebagai murid Yesus, dan Yesus berkata, supaya dunia tahu bahwa kita tetap mengasihi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gak mudah saling mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kenapa kita harus mengasihi? Nyanyikan dengan kuat. Tuhan